teman-teman, saya udah 4 tahun nyari antena yang paling bagus, apa gitu antena yang bagus buat Google saya sama drone-drone saya. Ini sebagaimana teman-teman ketahui, saya masih pakai analog, belum pakai digital dengan pertimbangan murah biar ngirit gitu. Jadi saya dari dulu cari antena apa yang paling cocok buat Google saya. Dari yang patch, linearnya apa, linear tuh yang ke atas, yang kayak begini tuh linear maksudnya, yang ke atas. Kemudian ada juga yang patch itu yang di bawah begitu, yang di bawah yang kayak begini. Jadi bedanya kalau ini sinyalnya itu ke atas dan melebar begitu. Kalau ini ke depan, dan sesuai arah dia. Jadi teman-teman ketika misalnya menerbangkan drone, kalau pakai antena patch, misalnya ini drone-nya di sini, dia harus ngikutin. Misal dia ke situ naik, ya dia ikut naik gitu. Kita harus geser-geserin kepala, geleng-geleng, angguk gitu. Begitu teman-teman. Tuh maksud saya buat yang belum baru nyoba EPP begitu ya. Kemudian saya selama ini udah coba dari yang biasa sampai yang agak mahalan, nggak mahal banget tapi yang agak mahal begitu. Dan sekarang saya merasa cocoknya kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang itu saya pakai yang ini, yang panjangnya itu, yang linearnya itu, ini Lumineer double aksi duo. Ini saya merasa cocok. Kemudian kalau untuk patchnya saya pakai ini, pakai helical saya udah pakai yang 7 turn sama yang ini 12 turn, udah kayak dildo kata Om Jakral. Oh begitu kira-kira. Dan sekarang saya dikirimin sama Om Jaka EPP ini roket helical 12 turn. Saya dari dulu seneng banget buatan Indonesia. Ini buatan temen kita Om Jaka EPP. Saya memandang Om Jaka itu pilot yang keren dan kreatif. Beliau sudah mencoba untuk membuat sendiri, nggak beli. Sok teman-teman bandingin, ini crosshair harganya sekitar 800 ribuan. Om Jaka itu jual 250 ribu kalau nggak salah gitu. Nanti kita lihat aja di linknya ya. Nah ini saya mau tes kira-kira bagus apa enggak. Om Jaka minta saya untuk lihat ini bagus apa enggak gitu. Nah sekarang saya mau tes aman dengan tes yang aman. Nah sebelum kita mulai saya mau sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan scientific, bukan ilmiah. Karena kalau ilmiah itu biasanya pakai alat. Jadi begini, umumnya misalnya kita mau periksa ke dokter itu pakai alat dia untuk teman-teman tuh sakit apa, ada general check up sehingga teman-teman diketahui sakit ini begitu. Jadi ada alatnya begitu. Itu kalau dokter seperti itu. Beda kalau teman-teman nanya ke dukun. Kalau ke dukun itu, nah nanti paling teman-teman datang dipegang, wah dijampi-jampi, wah ini sakitnya ini begitu. Itu bedanya dokter sama dukun. Kalau dokter itu pakai alat gitu, scientific, ilmiah. Kalau dukun enggak gitu. Nah itu bedanya. Nah yang saya tes sekarang adalah tes yang berdasarkan alat-alat yang ada aja dan berdasarkan pengalaman. Teman-teman kalau nanya kenapa saya seneng ini, kemudian ini Lumineer yang buat ininya karena pakai alat apa? Enggak, saya cuma pengalaman doang begitu. Saya sampaikan sebelum mulai panjang lebar dulu supaya jelas gitu dan enggak menimbulkan mispersepsi gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis dalam komentar begitu. Dan untuk perbandingan kayak yang ini juga misalnya tolok ukur freestyler drone racer terbaik saat ini Min Chen Kim, itu dia pakai yang stabi ininya. Di Google-nya itu pakai yang stabi itu pendek. Saya juga punya 2 biji, cuman saya cari-cari nggak ketemu. Biasa kalau suka dicari suka nggak ketemu begitu. Jadi dia pasangnya yang stabi itu di bawah, yang di atas gini berdiri,
yang di bawah nyilang gitu. Itu aja cukup untuk mengantarkan Min Chen Kim jadi wrestler terbaik sedunia, world class gitu, bukan se Korea aja begitu. Jadi begitu ya. Cuman karena saya pengennya untuk jangkauan yang jauh, makanya saya cari-cari sebenarnya antena yang bagus yang mana sih gitu. Nah, kalau udah teman-teman udah jelas, kita mulai dengan tes amannya ya. Ini saya pakai quad yang quad ini PTX-nya cuman 400 miliwatt, jadi rendah gitu. Ini kita tes ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ini kita nyalain dulu kuadnya. Ini tadi saya sampaikan cuman 400 miliwatt ininya, VTX-nya gitu. Ini kita nyalain, kita taruh situ. Kemudian ini saya Kemudian ini saya pakai monitor ini. Nah, kita nyalain dulu. Nah, oke, dia udah kelihatan kan? Tuh, teman-teman lihat kan? Nah, ini. Nah, untuk ngetesnya, daripada teman-teman terbangin jauh, belusukan apa segala macem, kalau saya masukin ke kamar aja nih ya. Ini saya ke belakang ini. Ini saya ke belakang. Ini di sini ada saya punya kamar. Ini kamarnya tertutup ya. Kita taruh di sini aja. Kita taruh di sini dia. Tuh, kita taruh di situ. Saya tutup pintunya. Kemudian saya jalan lagi. Nah, di sini ada pintu lagi. Saya tutup lagi pintu ini, begitu. Ini juga saya tutup pintu ini. Nah, kemudian ini ada pintu lagi. Saya tutup lagi pintu ini, begitu. Nah, teman-teman lihat tuh. Kondisinya seperti ini, pakai antena ini. Seperti ini. Kalau saya ikut masih kelihatan dia gitu. Coba kita jalan tuh kan, dia udah agak goyang, udah hilang di sini dia tuh, di sini dia hilangnya. Nah, pakai antena yang ini. Nah, sekarang kita ganti antenanya, pakai antena dari Om Jaka EPP. Om Jaka, ini saya cabut antena ini. Ini antena dari Om Jaka, ini bungkusnya, ini antenanya. Nah, antenanya kita pasangin ke sini gitu, kita pasangin. Nah, tuh, apakah ada perubahan? Tuh kalau dia lihat ya, ini antena patch. Kalau patch itu kan tadi kita nyimpennya di sana. Kalau dia arahnya ke sana, maka dia lebih bagus gitu. Coba kita jalan tadi ke tempat yang hilang sinyal. Di sini tuh tadi hilang tuh. Dia Om Jaka juga sama. Nah, antenanya Om Jaka maksudnya. Tapi coba kita arahkan, kita cari. Coba kita cari di mana dia sebenarnya nemu. Nah, di sini dia. Nah, di sini. Tuh. Di sini dia kelihatan. Tuh, kelihatan kan? Coba nih. Coba puter-puter, di mana dia nemunya? Terlalu cepat, jangan cepet-cepet muternya. Saya terlalu cepat mungkin. Jangan cepet-cepet muternya. Nah, di sini dia nemunya tuh. Nah, tuh, di sini dia. Nah, di mana dia? Nah, di sini tuh. Di sini dia ketemu agak. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini dia. Jadi arahnya tuh harus gitu. Itu yang antena Om Jaka. Gitu, segini. Nah, sekarang buat perbandingan biar fair, kita bandingin sama antena yang mahal. Ini antena Crosshair. Antena Crosshair ini dulu saya belinya 800 ribuan kalau nggak salah. Ini apa ya ini? Fast. Nih saya pasangin. Tuh, pas. Bagus kan? Pas. Nah,
antena pas. Ini ya, oke. Nah, segini dia antena pas itu. Nah, bagus dia. Coba kita pindah ke situ. Kita ke tempat yang spot yang hilang, sama dia juga hilang tuh, tapi dia masih kena tuh, masih kena. Pas masih kena. Masih bagus, ada bagusnya. Untuk kondisi di sini ini masih mendingan daripada yang apa helical 12 turn Om Jaka. Untuk kondisi di sini loh ya. Kalau di tempat lain bisa beda lagi karena yang paling yang pengaruh juga adalah kondisi lingkungan, teman-teman. Di sini kan saya di perumahan, banyak banyak wifi. Nah, untuk perbandingannya kita bandingin juga sama ini antena helical 12 turn yang ini juga, tapi ini bukan beginian Om Jaka, tapi sama 12 turn juga. Kita lihat ya. Kita lihat, oke. Tuh di sini dia bagus. Coba kita ambil di spot yang nah di sini sama, di sini juga hilang. Tuh, cuman dia masih ada. Tuh. Oh, dia naik, harus ke atas kali. Oh enggak, dia harusnya begitu. Tuh. Jadi arahnya memang beda-beda dia gitu. Segini kelihatan gitu. Jadi untuk kondisi di dalam rumah ini punya Om Jaka cukup bagus, masih 11-12 lah sama yang ini. Dan yang kalau yang ini crosshair lebih bagus kalau menurut saya untuk kondisi di dalam rumah ini. Tapi untuk kondisi lingkungan belum tentu juga, karena begini teman-teman, ini kita matiin ya, teman-teman udah lihat kan, nah kita matiin. Ini kita tes amannya aja dulu begitu. Nah, saya udah pakai yang, coba deh kita coba juga ini antena yang ini. Antena yang waduh, ini tapi susah, gede banget ini. Nanti aja lah. Saya punya antena banyak banget, saya memang cari-cari. Nah, untuk yang kondisi yang di tempat lain nanti saya mau cek juga gitu. Untuk kondisi sekarang untuk di rumah menurut saya cukup bagus dibandingkan crosshair, masih lebih bagus crosshair loh ya. Tapi kalau di luar belum tentu juga, karena kondisi lingkungan itu sangat pengaruh teman-teman, sangat pengaruh itu. Nah, perbandingannya kalau teman-teman yang lihat misalnya Om Joshua Bardwell itu beliau kan scientific kan, berdasarkan keilmuan, berdasarkan penelitian dan pakai alat yang bagus-bagus. Tapi Joshua Bardwell sendiri belum pernah cek di tempat yang teman-teman pernah lihat Joshua Bardwell terbang long range nggak? Saya nggak pernah, dan saya lihat juga di channelnya Om Joshua Bardwell, alasannya kenapa beliau tidak pernah long range karena aturan yang tidak memperbolehkan itu di negara beliau. Jadi kalau beliau terbang long range kemudian wah, ini ada yang masak air tapi mati. Nah, udah kita matiin. Nah, itu kenapa beliau tidak mencoba long range, karena tuh kalau dekat dia bagus kan gitu. Ini tuh lihat tuh bagus kan. Nah, kenapa enggak long range? Karena aturan di negaranya tidak memperbolehkan itu gitu. Dan saya yakin Om Joshua Bardwell atau siapapun pilot-pilot yang udah meneliti secara ilmiah, ketika kondisi lapangan itu bisa mengalami hal yang berbeda begitu. Karena kondisi lapangan itu banyak sekali varian yang memungkinkan untuk terjadi distorsi itu penyelewengan, penyimpangan begitu. Jadi kira-kira begitu. Untuk tes pertama ini saya memandang buatannya Om Jaka ini cukup bagus begitu. Tapi saya juga perlu tes untuk di lapangannya sebelum saya mengatakan bahwa ini seperti apa kesimpulannya gitu. Tapi kalau teman-teman mau komentar kira-kira gimana bikinan Om Jaka, karena saya lihat di channelnya Om Hairudin Elektronika
ini antenanya Om Jaka udah bisa terbang long range sampai ke puncak gunung begitu. Saya sendiri sering naik ke puncak gunung di sini, Gunung Manglayang. Begitu. Jadi makasih banget untuk Om Jaka, saya support banget ini, kreatif dan bagus bikinannya begitu. Sementara begitu, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Awesome.